Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki, betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju, apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak akan melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa yang akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh keju daging asap di atasnya. Banyak sekali keju dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan.
Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu. Ada keju juga, bukan sembarang keju. Ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun. Sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini. Kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana, tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik.
Sang koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Apalagi yang kamu tunggu? Aku lapar. Kami menunggu instruksi dari kamu. Aku ingin kamu membuat pasta untukku di ronde pertama. Pasta? Aku belum pernah membuatnya. Aku yakin bisa. Nenek bangun, cucu perempuanmu ingin makan mie. Mie? Tidak masalah, aku sering membuatkan spaghetti untuknya. Jadi tidak ada yang sulit. Ini adalah resep klasik. Maafkan aku, ini semua adalah penderitaan. Ya, mohon maaf lagi. Aku hanya ingin membuat spaghetti sendiri. Setelah tepung, selanjutnya adalah telur. Aku bahkan bisa menyulapnya. Stop! Sekali lagi maafkan aku. Aku selalu berpikir bahwa aku adalah pemain sulap yang cukup baik. Ketika adonannya siap, aku harus membaginya menjadi bola kecil dan memberi warna dengan warna tertentu. Setelah itu, dengan menggunakan mesin khusus, aku akan memotong adonan menjadi mie. Untuk melakukan ini, kamu hanya perlu menggulung adonan dengan lembut di mesin. Menurut aku ini keren, terlebih lagi ini original. Semua orang akan mendapatkan mie biasa, tapi aku mendapatkan spaghetti berbentuk bunga. Nenek, apa kabar? Ini sempurna, cucu perempuan aku menyukai spaghetti polos dengan saus tomat. Mengapa aku tidak menawarkan yang ini saja? Ini hangat lezat. Tangan aku butuh bantuanmu. Aku tidak ingin mie aku seperti mie klasik. Ini terlalu berwarna terang. Jika aku menambahkan sedikit warna hitam, ini sempurna. Aku akan menambahkan saus tomat juga. Ini akan berperan sebagai darah. Ngomong-ngomong, aku menambahkan mata jelly untuk melengkapi komposisinya. Baby, apakah kamu siap untuk mencoba dan memilih pemenangnya? Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku rasa hal pertama yang akan aku lakukan adalah mencoba mie klasik buatan nenek. Aku menyukainya sejak aku masih kecil. Aku rasa tidak akan ada bedanya kali ini. Seperti aku pikirkan, lezat dan sederhana. Selanjutnya mie enit, sangat indah dan sangat enak. Ini adalah karya seni yang nyata. Kamu bahkan tidak ingin memakannya. Enit juga menambahkan pasta tambahan. Mereka sangat mirip dengan gigi vampir. Ini belum dimasak dan kering, jadi tidak mungkin untuk dimakan. Andi, maafkan aku, tapi gigiku hampir patah. Hal yang pertama yang ingin aku coba adalah matanya. Ini selai, bukan? Itu benar, aku suka ini, Wednesday. Bagaimana kamu bisa menyadari bahwa selai jeruk sangat cocok dipadukan dengan mie? Aku akan menghabiskan semua mie tersebut. Bahkan tidak ada setetes pun saus yang tersisa. Aku pikir pemenangnya sudah jelas. Mie terbaik dibuat oleh Wednesday. Bagaimana? Aku juga mencobanya. Wednesday, singkirkan itu sekarang. Berhenti menakut-nakuti wanita tua itu. Baby, apakah kamu sudah siap memberikan tugas baru? Yes, aku mau koktail. Dapatkah kamu membuatnya? Tidak masalah, ini akan menjadi sempurna. Aku tahu cara membuat koktail dan sekarang aku membuat satu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Bahan dasar koktail ini adalah Sprite biasa. Ini harus dituangkan ke dalam gelas dengan bentuk yang tidak biasa. Sekarang kamu perlu menambahkan bahan rahasia di dalamnya yang akan memberikan warna yang diinginkan. Sprite akan berubah menjadi hijau. Dan ambilkan krim. Tangan setan apa ini? Keluar!
Nenek, jangan menghina asistenku. Dia hanya melakukan apa yang aku katakan. Aku membutuhkan krim untuk menuangkan smoothie dan kemudian menaruh mata jelly di atasnya. Aku akui, jelly mata adalah makanan yang manis favoritku. Kelihatan keren dan rasanya juga sangat lezat. Sedikit sirup merah juga tidak ada salahnya. Apalagi yang aku tunggu? Saatnya aku mulai membuat koktail juga. Kita harus mulai dengan marshmallow. Pertama-tama, kamu harus membaginya menjadi beberapa kelompok berdasarkan warnanya. Selesai, sekarang kamu perlu melapisnya di gelas tinggi. Lihatlah betapa indah hasilnya. Dengan pengering rambut, selai jeruk ini perlu dilelehkan agar berubah menjadi massa yang homogen. Dan langkah yang terakhir adalah krim kocok. Mereka selalu memberi minuman semacam tampilan yang lebih rapi. Sedikit selai jeruk juga tidak akan salah. Bagus sekali anak-anak. Kamu membuat smoothie yang indah dan lezat. Kecuali kamu sama sekali tidak memikirkan kesehatan cucuku. Aku akan membuat smoothie yang sehat dan yang terpenting, koktail ini akan terbuat dari berbagai macam sayuran yang akan aku masukkan ke dalam blender. Dan semakin banyak yang masuk, semakin baik. Dan aku akan menambahkannya sebanyak yang aku bisa. Dan baunya sangat enak. Mengerikan. Iya, itu benar. Ayolah, cucu perempuanku akan menghargai kepedulianku terhadap kesehatannya. Benar kan? Saatnya memilih pemenang. Wah, penampilannya semua terlihat cukup enak. Nenek adalah yang paling umum. Ayo kita mulai dari situ. Aku membencinya. Aku harap rasanya juga enak. Oh, ini menjijikan, Nenek. Selanjutnya adalah koktail Enid. Terlihat jauh lebih baik. Aku suka krim kocok dan ada banyak sekali. Kamu tidak meminumnya, kamu makannya dengan sendok. Bagaimanapun, kamu tidak boleh melewatkan 1 gram pun krim kocok yang lezat. Selanjutnya, mengapa koktail ini begitu kental? Tidak mungkin untuk minum. Bagaimana aku memberikan kemenangan pada koktail yang bahkan belum aku cicipi? Tidak mungkin, itu jelas bukan pemenang. No. Wednesday, aku akan datang dan akan mencobanya langsung. Akhirnya ada yang enak. Aku ingin sekali minum koktail ini secara teratur karena ini benar-benar lezat. Saat ini aku tidak bisa berhenti. Dan krim di atasnya. Dan siapa pemenangnya? Tentu saja Wednesday pemenangnya. Dia membuat koktail yang sangat keren. Cucuku, tugas apa yang menanti kita di babak ini? Nenek, ini sangat sederhana. Buatkan aku salad. Aku ingin sesuatu yang ringan. Itu salad, kamu akan mendapatkannya. Cucu, dalam berapa menit saja kamu akan mendapatkan salad terbaik dalam hidupmu. Aku akan memberimu salad. Aku baru saja mendapatkan daun untuk salad. Biarpun itu menjadi dasar salad. Selanjutnya adalah keju dan remah roti. Rupanya aku tahu resep Caesar buatanmu ini. Kita tidak bisa melupakan tomat cherry yang berair. Mereka akan menjadi dekorasi salad dan menambah cita rasa. Dan siap. Aku menemukan cara untuk membuat salad yang tidak hanya lezat tapi juga indah. Aku akan kembali ke tema bunga dan membuat bunga-bunga kecil yang cantik dari sayuran. Aku punya cetakan yang tepat. Menurut aku, ini adalah ide bagus karena terlihat seperti buket yang nyata. Ini juga merupakan salad yang lezat. Oh iya, baby suka bunga, bagus untukmu. Bunga apa? Ini membosankan. Suatu yang gelap, daun kemangi misalnya. Aku jatuh cinta dengan tengkorak ini. Jadi tengkorak ini juga akan berdiri di atas piring. Di atas tengkorak inilah aku akan menambahkan bahan-bahan lainnya, keju dan ham. Sekarang kita harus mengisi semuanya dengan saus tomat. Dan memasukkan 2 mata. Tengkorak jauh lebih baik sekarang. Mengerikan sekali, tapi jika aku melihat salah satu dari mereka di malam hari, aku akan ketakutan. Ayo, berikan kami keputusan. Yeay, akhirnya ada makanan enak. Wednesday, apa yang kamu masak kali ini? Mengerikan. Aku belum pernah melihat salad yang mengerikan. Aku tidak bisa memakannya karena sangat seram. Ayo kita lihat apa yang nenek berikan padaku. Salad Caesarnya memang mirip salad Caesar. Ini adalah jenis salad yang siap aku santap setiap saat. Aku bahkan tidak ingin berhenti. Aku ingin mengosongkan piringnya sesegera mungkin. Ini benar-benar enak dan sehat. Aku akan menjadi sangat kuat. Tapi sebelum itu, aku akan mencoba bunga Enid. Wah, ini hanya sayuran, ini tidak enak. Aku sangat menyukai salad buatan nenek. Selamat atas kemenanganmu. Nenek, jangan ganggu. Baby sudah siap untuk tugasnya. Aku ingin donat untuk hidangan penutup. Aku akan memberimu donat. Aku juga suka itu. Kalau begitu, aku bisa membuatnya. Aku hanya bisa membayangkan betapa membosankan sunyinya donat itu. Kenapa begitu? Yang penting rasanya enak.
Mereka tidak akan melihat donatnya. Aku akan membuat sesuatu yang berwarna lagi. Lebih khususnya, setiap donat akan memiliki warna yang berbeda. Apa itu? Jangan dekati aku. Jangan mengganggu aku membuat kue. Donatku akan segera siap. Sebagian pekerjaan sudah selesai. Sekarang saatnya untuk menghias. Tentu saja tanpa sirup stroberi merah. Ini benar-benar terlihat seperti darah. Tapi bukan itu saja. Aku akan menggunakan lapisan gula putih untuk menggambar pola jaring laba-laba. Sepertinya aku akan mengeluarkan donat ini dari sarang laba-laba. Tangan, aku butuh Nutella. Tolong ambilkan. Bagus sekali. Tanpa kamu, aku tidak akan bisa melakukannya. Lihatlah berapa kerennya itu. Aku punya donat yang sangat bagus. Lihatlah, itu sangat cantik, bukan? Menarik, tidak biasa. Aku tidak ingin menghias donat terlalu banyak. Agar rasanya lebih menarik, aku hanya menaburkan gula halus di atas donat. Semua orang di sekitar sini menyukainya. Itu berarti cucu aku juga akan senang. Donat berwarna aku juga sudah siap. Mereka sangat cantik. Kalian bahkan bisa berfoto dengan mereka sekarang. Keren sekali. Tapi bukan itu saja. Taburan warna-warni sangat cocok dengan donat ini. Kamu hanya perlu membukanya. Sekarang ada permen di seluruh lidahku. Tapi tidak apa-apa. Ini saatnya gadis kecil untuk memilih pemenang. Aku ingin tahu apakah Wednesday telah melakukan sesuatu yang tidak biasa lagi. Bahkan kelelawar pun terlihat sangat lezat. Lumayan, tapi harus aku akui, aku mengharapkan lebih. Selanjutnya adalah donat buatan nenekku. Sebelum aku memakannya, aku ingin membangun menara kecil. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk dimakan. Donatnya biasa saja. Rasanya enak, tapi tidak ada yang istimewa. Mari kita lihat apa yang ini disiapkan untukku. Donatnya terlihat sangat mirip dengan donat yang aku sukai. Ini luar biasa lezat. Enid, sudah jelas donat buatanmu adalah yang terbaik. Wow, kita beruntung kali ini. Ada emas batangan. Kita kaya sekarang. Itu sudah pasti. Tunggu, emasku sangat harum. Mungkin itu bukan emas beneran. Apa itu coklat? Jika ya, izinkan aku nyobain juga. Tidak, aku akan makan coklat ini. Kamu punya coklat sendiri. Oh benar, cepat dan makanlah. Oh tidak, ini emas asli. Sepertinya aku akan pakai ini untuk memasang gigiku. Jangan bicara terus. Aku tahu cara merawat gigi. Jadi aku akan memberikan semuanya untukmu. Bukan mulutmu. Mungkin lebih baik tidak. Bagaimana tidak perlu? Aku tahu cara merawat gigi. Jadi aku akan memberikanmu semuanya. Ayo, buka mulutmu. Jadi gimana? Emasnya keren? Itu sangat luar biasa. Aku punya ide keren. Mari kita buka tutupnya pada hitungan ketiga. Tapi kita nggak boleh lihat. Kamu kena trikku. Tapi jangan cabai. Biarkan Diana memakannya. Aku harus dapat sesuatu yang lebih baik. 1, 2, 3. Kita buka. Keren, aku punya cabai coklat. Sial, jadi aku dapat yang asli. Aku tidak mau terbakar. Tapi kamu harus. Karena kamu kurang beruntung. Dan aku yang beruntung. Kita harus segera menangani cabai yang enak ini. Coklat ini terlihat menggugah selera. Aku punya coklat dan kamu punya cabai. Aku beruntung. Aku sangat beruntung. Hore, hore. Bisakah kamu berbagi coklat? Untuk apa? Di depanmu ada cabai yang menggugah selera. Cobalah. Ini pasti sangat pedas. Oh, ini tidak pedas sama sekali. Dan di dalamnya, coklat menungguku. Aneh, jika aku punya cabai coklat, lalu apa yang kamu... Oh, tidak.
terjadi? Aku dapat coklat di dalam cabaiku. Aku khawatir milikmu yang asli. Apa? Tidak mungkin. Tolong aku, selamatkan diriku. Tetap saja aku beruntung hari ini. Aku sudah mengira akan terbakar. Malah aku yang kena. Tidak adil. Tolong bantu aku. Aku terbakar. Tolong tiup aku. Untung aku punya segelas air di sebelahku. Ambil ini. Nah, itu membantu. Oke, sepertinya iya. Oh tidak, ini tidak membantu. Aku mulai lagi, bahkan lebih kuat kali ini. Sekarang aku tunggu. Ayo, sementara aku menunggu, aku akan memadamkan api ini. Mungkin dengan semprotan biasa. Aku sudah berlari khusus untukmu. Aku dapat seluruh ember susu. Oh tidak. Kenapa kamu melakukannya? Aku udah padam dari tadi. Sekarang aku tertutup susu. Oh, Popit. Hadiah yang aneh. Aku ingin tahu siapa yang punya yang asli. Aku dapat yang asli. Aku bisa bermain dengannya. Ini sangat keren. Jadi mulatku adalah coklat. Aku harus makan secepatnya. Au, sakit. Ini bukan coklat juga. Kamu seharusnya melihat wajah konyolmu. Di mana makanannya kalau gitu? Mana coklatnya? Aneh. Dengar, apa kamu punya tanda tanya juga? Tanda tanya? Oh ya, ada di tombolnya. Kalau gitu, ayo kita coba. Siapa tahu ada sesuatu di dalamnya. Oh, coklat dan cola. Aku juga punya yang sama. Itu juga pasti enak. Aku setuju. Ternyata kita beruntung hari ini. Ayo kita coba. Cola coklat adalah kejadian yang langka. Ini bahkan lebih enak dari yang aku kira. Apa yang ada di dalam botol? Coklat juga? Ya, tapi itu hanya cair. Cair tapi tetap enak. Kamu seharusnya melihat gigi coklatmu sekarang. Ya, tapi minum semua coklat cair itu membosankan. Lebih asik membuat sesuatu yang tidak biasa dari itu. Misalnya, popit coklat. Itu yang aku tahu. Keren banget. Kamu tidak akan berhasil. Itu tidak nyata. Benarkah? Aku pikir kamu hanya iri padaku. Karena, voila, aku sudah menyiapkan semuanya. Coklat ini muncul di depan matamu. Saatnya mencoba. Ini sangat lezat. Sayang sekali kamu tidak akan bisa mencicipinya. Ya, itu sayang sekali. Kamu pikir aku tidak bisa membuat sendiri? Itu mudah. Kamu pikir aku tidak bisa mengeluarkannya dari cola? Kamu salah. Itu akan jadi popit paling keren yang pernah ada. Apalagi cola bisa membeku secepat coklat. Siap. Aku juga punya popit yang lezat. Aku tidak akan percaya sampai kamu menunjukkan hasilnya. Ya mudah, kamu hanya perlu mengeluarkannya dari cetakan. Nah, jadi gimana ini? Au, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukulku? Aku tidak sengaja, maafkan aku. Jangan marah, lebih baik lihat apa yang aku dapat. Oh, itu terlihat lezat. Boleh aku nyobain? Mencoba? Ya tentu, kamu pasti menyukainya. Sementara kamu di luar sana menjelati permen lengket, aku akan segera memakannya. Lihat, kamu benar. Ini beneran enak. Aku suka banget. Untung kamu berbagi denganku. Kita kan teman. Tolong aku mohon. Baiklah, waktunya makan. Lagi pula tidak ada lagi popit. Aduh, beraninya kamu mencuri. Oh, baiklah, aku maaf. Itu cuma bercanda. Yeay, ini iPhone baru. Bagaimana kamu tahu aku sudah memikirkan ini? Aku juga punya iPhone, tapi warnanya aneh. Aku tidak tahu ada iPhone berwarna coklat. Itu dia, ini coklat. Kita berdua sangat beruntung. Itu pasti sangat lezat. Ya, aku mau nyobain betapa lezatnya iPhone ini. Sepertinya ada yang ajaib. Nah, ini dia. Coklatnya luar biasa. Sayang sekali kamu nggak bisa nyobain. Bagaimana dengan iPhone aslimu? Oh, itu terlihat sangat enak.
iPhone-ku? Ini tidak buruk. Dengan itu, aku juga bisa dapat makanan lezat. Dengar, aku bisa membuat makanan muncul dari meja. Wow, itu beneran berhasil. Jika berhasil sekali, itu akan berhasil lagi. Bisakah kamu membuatkanku juga? Itu tidak akan dikenakan biaya apapun. Tidak, aku bahkan tidak punya cukup. Ayo, satu aja, aku mohon. Aku tidak akan makan kecoa. Biarkan Diana yang menanganinya. Diana, tunggu sebentar. Buat dirimu nyaman. Tidak, aku tidak mau kecoa. Selamatkan aku dari dia. Ini sangat menjijikan. Akhirnya dia terbang. Sekarang dia tidak akan pernah kembali. Tidak. Keluar. Sepertinya aku sedang sekarat. Pegang aku. Oh. Baiklah. Yang penting